Oke, konbanwa. Selamat malam. Ya, ini hari ke berarti hari ke berapa ya? Hari ke-6 ya. Hari ke-6 setelah vaksinasi kedua kemarin tanggal 12 September 2021. Oke, gimana perkembangannya? Jadi masih sama kayak kemarin, dan untuk ke hari yang ke-6 ini alhamdulillah nggak ada rasa apapun tanpa terkecuali 3 hari setelah vaksinasi kemarin ya kan. Karena di video sebelumnya kan itu suaranya agak nggak terlalu keras ya, karena emang di situ posisinya bikin videonya di jam 12 lewat malam, kan udah malam, takut ngeberisikin sama yang lain kan, karena kan di waktu tersebut udah pada tidur kan, ini di bawah aku udah naik soalnya. Dan sekarang bikin video lagi di jam 10.30 malam ya, malam juga lumayan, cuma kan ini kan hari Sabtu kan libur, jadinya belum ada tidur, keren lah. Jadi untuk hari yang ke-6 ini masih alhamdulillah nggak ada efek apapun yang dirasakan. Hari keempat, 5, 6 itu nggak ada apa-apa, alhamdulillah aman. Dan mungkin ini hari ke-6 aja udah buat ini ya efek vaksinasi vaksin Pfizer. Jadi yang aku rasain emang seperti itu kayak video sebelumnya, karena kalaupun di video yang hari ketiga itu nggak jelas, jadi sedikit di sini tak jelasin lagi. Karena di waktu itu pas di hari pertama emang tangannya pegel kayak biasa, kena jarum pegel itu doang. Dari badan itu kondisi badan masih fit, oke nggak apa-apa, cuma rasa di lengan tuh masih pegel doang, pegel digerakin tuh susah. Dan untuk hari yang kedua itu hari kedua udah mulai badan kerasa tuh, jadi badan itu hangat, greges, tapi bukan greges ya, hangat kayak apa ya. Jadi kalau misalnya dirasain tuh kayak misalnya rebus air tuh kan menguap kan itunya, lah itu tangannya agak awak diletakkan di atas agak jauh, jadi kan hangat semerombong kayak gitulah. Jadi itu panasnya cuma rasanya gitu aja. Dan aku rasain panas itu enggak sepanas yang kayak yang lain rasakan kan. Jadi kalau misalnya lebih dari 38 derajat kan itu udah panas, udah demam. Tapi aku enggak, alhamdulillah kan. Di hari kedua itu yang aku rasain. Dan badan pun lelah, cepet capek, pusing enggak, cepet lelah iya. Itu di hari kedua kan. Dan hari ketiga kemarin itu kondisi badan masih sama kayak yang di hari kedua, jadi cepat lelah dan gampang capek. Sama pas di jam 2 siang itu aku masih ingat banget itu, pas kita lagi monitoring mesin dan program sama proses milih pembobotan itu tiba-tiba tuh geleyang itu bahasa Indonesianya apa ya, kayak gempa gitu, cuma itu bukan gempa, jadi geleyang tuh kayak mau pingsan gitu lah. Tapi di waktu tersebut alhamdulillah nggak pingsan, nggak sampai jatuh, karena aku di posisi tersebut emang agak satu kaget, takut juga kan, ini kenapa kok bisa kayak gini kan. Jadi pandangannya tuh masih biasa kayak gini, cuma gimana waktu itu ya, cuma area sekitar sini kan kalau misalnya pandangannya ke depan lurus itu kan lurus 1 titik gitu kan. Jadi yang sini, jadi kalau misalnya kita melihat kan kayak 180 derajat. Nah untuk posisi yang di sini itu agak mundur gitu, di posisi seperti gitu, jadi agak kayak mau jatuh. Tapi gue udah pegangan itu tuh, pegang mesin gue ya, jadi nggak jatuh kan, sambil di posisi tersebut aku
apa namanya baca doa karena yang pertama Al-Fatihah, terus Al-Ikhlas, Al-Nas, Al-Falaq, ayat kursi itu tuh bacain terus sambil merem, sambil rasain gelajengnya itu kan. Dan alhamdulillah pas baca itu terus baca doa itu, alhamdulillah itu langsung hilang, serius aku langsung hilang. Tak bawa minum, udah agak mendingan, adem, tak bawa duduk sebentar, habis itu tak bawa ke toilet, cuci muka, itu udah fresh lagi, udah hilang semuanya, badan kondisi fit lagi. Tapi di posisi tersebut fitnya itu bukan 100% ya, karena posisi badan itu masih agak capek, udah capek juga di situ. Jadi untuk mengulang dari cerita yang kemarin itu kayak gitu kurang lebihnya, karena di video sebelumnya kan itu malam kan ya, videonya jadi suaranya tuh nggak terlalu keras. Berarti itu proses pengeditannya itu udah posisi suara itu udah aku fullin sampai 14%, cuma ya kayak gitu hasilnya. Karena emang suaraku juga nggak terlalu keras juga aslinya, dan aku juga nggak terlalu pintar ngomong di depan kamera ataupun di depan orang banyak ya. Cuma ini kan aku begini karena sebisa mungkin kalau misalnya nanti suruh ngomong di depan orang banyak, pidato atau menyampaikan sesuatu tersebut itu udah kayak terbiasa gitu lah. Jadi untuk menghilangkan sedikit rasa grogi dan malu itu. Dan kalau misalnya mikir kayak gitu untuk kedepannya juga, kalau misalnya kita udah posisinya umur udah di atas 30 ya, enggak umur sih mungkin enggak ngaruh ya. Kalau misalnya kita udah nikah terus udah memasuki di lingkungan tetangga sama lingkup di tempat daerah kita kan kadang ada kumpulan. Nah itu kalau misalnya kita suruh nyampe sesuatu kan kita udah punya bekal sendiri buat menyampaikan sesuatu yang kita mau sampaikan gitu. Jadi rasa grogi dan malunya tuh udah berkurang. Jadi itu sih tujuannya. Dan untuk bikin video ini, untuk satu dia share juga informasi ke kalian semuanya, kalau misalnya ada yang masih takut vaksin ya gimana ya, nggak usah takut, karena yang ditakutin cuma satu. Kalau misalnya mau vaksin kondisi badan nggak fit, itu vaksin itu yang nakutin, itu pastinya akan berakibat kepada tubuh kita itu berbagai komplikasi banyak gitu loh penyakitnya, jadi bahaya gitu tuh. Jadi posisi tersebut kan sebisa mungkin kalau misalnya mau vaksin kondisi badan sehat, fit, kuat, posisi udah makan. Dan ketika mau vaksin sejam atau 2 jam, biasanya vaksin jam 12, jadi sebelum jam 12 itu berarti jam 11, jam 10 itu nggak boleh tidur. Jangan posisi habis bangun tidur vaksin, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ini menurut aku juga sih, aku belum mencari secara rinci dan detail, cuma itu pendapat aku karena temanku yang kemarin tuh kan 3 orang vaksin dan 1 vaksin itu karena sebelum vaksin 30 menit sebelumnya tuh tidur katanya. Jadi bangun kan posisi gimana sih kalau misalnya habis bangun tidur kan siang lagi kan kadang kepala kan pusing tuh ya, jadi kayak memasukkan ini itu disuruh divaksin. Nah itu salah sih menurutku sih. Bahaya juga, dan akhirnya kan dia tumbang 2 hari nggak bakal kerja. Nah untuk pembelajaran kalian itu kayak gitu, jangan sampai badan kondisi nggak bagus terus vaksin, dan posisi mau vaksin tuh tidur tuh nggak boleh, harus benar-benar fresh, cerah, dan
namanya siap siap. Dan yang paling utama berdoa dulu ya kan. Oke, video kali ini kayak gitu. Jadi untuk 6 hari ini nggak ada rasa apapun, alhamdulillah masih alhamdulillah cocok ya, mungkin ya oke sebenarnya cocok itu. Dan semoga nanti untuk kedepannya lebih sehat lagi, dan yang nonton video ini juga diberi kesehatan, dan yang belum vaksin jangan takut, karena itu ikhtiar kita buat melindungi diri kita sendiri dan melindungi orang lain, terutama keluarga kita. Nah, udah itu aja. Dan untuk kedepannya ya ngevlognya ya konten yang lain lagi ya, karena yang prosesi 6 hari ini udah lumayan cukup lah ceritanya dan perkembangannya. Jadi untuk yang awal-awal vlog itu yang benar-benar efeknya tuh terasa banget. Yang paling kerasa itu vaksin kedua. Vaksinasi pertama itu sama sekali nggak begitu ngefek lah di badan aku ya, karena di orang Jepang yang lainnya kan vaksin pertama, vaksin kedua itu gak demam semua. Karena aku udah tanya bukan ke orang perusahaan aja, karena bukan ke orang perusahaan aja yang aku tanyain, karena aku juga tanya ke orang-orang yang Semarang di tempat sini aku juga di situ sama. Jadi vaksin pertama itu demam, pusing gitu kan, naik suhu badan tuh naik. Dan vaksin yang kedua juga sama gitu, tapi alhamdulillah kan aku nggak ngerasain gitu. Cuma itu yang paling parah lah, yang aku rasa paling parah itu di hari ketiga itu sampai gelenjang gitu, itu yang paling parah. Proses tersebut emang ya udah makan, karena jam 2 kan udah makan siang kan, istirahat kan jam 12 terus makan, itu jam 2 nya tuh rasanya gitu. Guys, sekian dulu video dari saya.